أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, dengan suasana yang baru saja hujan, kita bertemu kembali. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus mempelajari agama ini. Segala hal dari agama ini yang memang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Di antara keutamaan ilmu, para ulama mengatakan ilmu adalah sesuatu yang akan menjaga pemiliknya. Sebagaimana hal ini dialami oleh seluruh penuntut ilmu dan ahli ilmu. Sebagai contoh seperti yang dialami oleh Abu Bakrah misalnya, radhiyallahu anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dengan telinganya di hadapannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan beruntung satu kaum selamanya yang urusan mereka dipegang oleh wanita. Pada saat mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Abu Bakrah tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diketahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun berlalu waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Terjadi kegoncangan di kalangan para sahabat. Sebagian sahabat menuntut agar pelaku pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan diqisas sesegera mungkin. Namun di saat itu Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang memimpin kaum muslimin, sebagai pemimpin kaum muslimin pada masa itu, meminta untuk tenang terlebih dahulu, meminta baiat dari sejumlah sahabat, termasuk mereka yang menuntut qisas. Baru setelah itu secara perlahan diproses. Tapi sebagian sahabat, termasuk di sini Aisyah, Thalhah dan yang lainnya di antara sahabat-sahabat senior, sebagian mereka orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan surga melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tetap menuntut untuk diqisas. Sehingga ada satu pasukan kaum muslimin yang di dalamnya terdapat Aisyah, Thalhah, yang pasukan ini dipimpin oleh Aisyah, berangkat menuju Kufah untuk menuntut qisas terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan yang melarikan diri ke Kufah. Sedangkan Ali dari Madinah, di Madinah pada saat itu. Melihat kondisi ini, Abu Bakrah di antara sahabat yang duduk tidak ikut ketika pasukan yang dipimpin oleh Aisyah berangkat ke Kufah dari Makkah tadi.
Kemudian pasukan ini pun disusul oleh pasukan Ali bin Abi Thalib dari Madinah berangkat ke Kufah. Pasukan Aisyah tujuannya untuk menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Pasukan Ali bin Abi Thalib tujuannya untuk menenangkan kondisi. Ada sebagian sahabat yang tidak mau terlibat baik dalam pasukan Ali ataupun pasukan Aisyah dan Thalha dan yang lainnya. Di antaranya sahabat yang bahkan secara pribadi dia setuju dengan orang-orang yang menuntut qisas terhadap darah Utsman, yakni Abu Bakrah. Tetapi dia ingat dengan sabda Rasulullah SAW yang dahulu pernah didengarnya, bahwasanya suatu pasukan, suatu umat, satu kaum yang dipimpin, yang urusannya dipimpin oleh wanita tidak akan pernah menemukan kebaikan. Rasulullah mengatakan la yuflih, tidak akan pernah sukses. Lan an-nafi lil mustaqbal, huruf lan itu menafikan suatu untuk yang akan datang. Dengan ingat, dengan mengetahui ilmu ini dari Rasulullah SAW, Abu Bakrah pun tidak ikut dalam pasukan yang dia sendiri setuju dengan apa yang dituntut oleh pasukan tadi, yakni qisas Utsman. Tapi dengan melihat kondisi bahwasanya pasukan ini dipimpin oleh Aisyah, dan Aisyah seorang perempuan, sekalipun dia Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW, dia urung. Sampai berlalu waktu, maka diketahui bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun menyesali atas keputusannya untuk memimpin pasukan tadi ke Kufah. Dan Abu Bakrah dalam hal ini selamat dari sebagian keburukan dengan sebab dia mengetahui sesuatu dari Rasulullah SAW, dan itulah ilmu tadi. Ini bukti nyata bahwasanya ilmu melindungi orang yang memilikinya. Berbeda dengan harta, ikhwah, maka sekali-kali harta tidak akan pernah melindungi orang yang memilikinya, namun sebaliknya pemiliknya lah yang akan bersusah payah untuk melindungi harta yang ia miliki. Dan banyak keutamaan-keutamaan lain dari ilmu, dan tentunya juga keutamaan menuntut ilmu. Ini sekedar untuk mengingat kembali, menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memupuk semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kita harapkan diri kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam barisan warasatul anbiya, pewaris para nabi, atau minimal sekurang-kurangnya kita termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, yastaghfiru lahu man fis sama' au ma fis samawat hatta al-hitanu fil bahr, yang senantiasa dimintakan ampunan oleh makhluk Allah yang ada di langit dan ada di bumi, sampai-sampai ikan yang berada di kedalaman laut pun memintakan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini harapan terbesar kita, karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi amman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itulah harapan terbesar kita, itulah cita-cita tertinggi kita. Ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita kemarin sudah sampai pada pembahasan pembatal-pembatal tayamum. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Ini terkait dengan, ini masih terkait dengan taharah. Ya, ini pembahasan setiap benda cair yang keluar dari dua jalan maka dia najis. Sebelum ke sana, terkait dengan materi yang sebelumnya, ada sesuatu yang masih janggal atau masih belum difahami, khususnya terkait dengan tayamum. Pembahasan terakhir paling akhir tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun
atau kewajiban-kewajiban tayamum, tata cara tayamum, dan hal-hal yang membatalkannya. Syarat tayamum ya ini terkait kapan seorang itu boleh bertayamum. Kewajiban-kewajiban tayamum, apa saja yang wajib dilakukan bagi orang yang bertayamum, yang jika tidak dilakukan salah satunya menjadikan tayamumnya tidak sah. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum, termasuk kemarin juga kaifiat atau tata cara tayamum. Gak ada ya? Alhamdulillah. Baik. Qala musannif rahmatullah alaih, faslun wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Setiap benda cair yang keluar minas sabilain dari dua jalan najis, merupakan najis, illal mani, kecuali mani. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwasanya mani tidak termasuk benda najis, sekalipun keluarnya mani menyebabkan seorang wajib mandi. Ya, ini segala yang keluar dari dua jalan, seperti baul, air kencing, atau ghaid, kotorannya, tinja, termasuk juga madhi dan wadi. Maka ini semua najis. Selain mani, ya ini mani adami, mani manusia, termasuk juga mani hewan. Dalam mazhab Syafi'i, mani hewan yang najis hanya anjing dan khinzir atau babi. Adapun hewan yang lain, mani dari hewan yang lain, maka mereka memandang itu bukan najis. Dan apa yang lahir dari keduanya, anjing dan babi tadi, atau yang lahir dari salah satu keduanya. Mafhum kalimat ini ya, kemarin sudah dibahas terkait najasat di awal. Wa ghuslu jami'il abwal wal arwath wajibun illa baul as-sabi allazi lam ya'kulit ta'am fa innahu yatuhuru bi rashi al-ma' alaihi. Ya, ini membersihkan air kencing, membersihkan air kencing dan kotoran wajib, kecuali tadi air kencing dari sobi, anak kecil. Kecuali air kencing dari sobi atau anak kecil, allazi lam ya'kul ta'am, yang belum makan. Artinya anak kecil yang masih disusui misalnya. Maka cara mensucikannya cukup dengan menyiramkan air ke atasnya, udah begitu saja, atau memercikkan. Maksud
maksudnya kalimat tadi membersih ghuslu jamil abwal wal awras wajib, yakni membersihkannya sebagaimana kemarin yang sudah dibahas tata cara membersihkan najis. Kalau dia kotoran seperti tinja, tentu sampai zat dan sifatnya hilang tadi, termasuk kencing. Adapun air kencing anak kecil yang belum makan sesuatu, ya kecuali air susu ibunya, maka cukup dipercikkan ke atasnya. Kemudian wala yu'fa an syai'in minan najasat illa yasir minan dami wal qih. Dan setiap najis itu tadi tidak dimaafkan atau tidak ada toleransi untuk membersihkannya kecuali sedikit dari atau darah yang sedikit dan qih. Ya, ini darah hewan yang tidak mengalir, darah yang sedikit. Termasuk juga apa? Limpa ya. Limpa itu kan isinya darah. Itu tadi. Tapi kalau dia pecah gimana? Maksudnya di sini najis ketika bendanya ada di suatu tempat dan dia dalam keadaan demikian, cukup dibuang itu saja. Artinya dia tidak mengotori tempat yang bersentuhan dengan benda tadi. Seperti darah, tetesan darah yang sedikit cukup dikerik begitu saja, tidak perlu dipercikan air, digosok. Tapi berbeda dengan darah yang banyak, tumpah tadi harus dibersihkan dengan seperti membersihkan baju yang kotor dari noda. Itu maksudnya tadi. Nah, itu kalimat la yu'fa min an syai' minan najasat. Kotoran manusia atau kotoran hewan yang memang tadi najis, tidak bisa sekedar dibuang kotorannya kemudian sudah, tapi benar harus dibersihkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Wa ma la nafasa lahu sa'ilatun, seperti hewan-hewan yang tidak memiliki darah secara asal, seperti semut, kemudian apa, nyamuk, lalat dan yang lainnya. Dia tidak menjadikan, jika dia mati dalam satu wadah, dia ada dalam satu wadah, kemudian mati, dia tidak menjadikan wadah tadi najis. Seperti nyamuk di dalam gelas lalu mati atau mau hidup, dia tidak menjadikan gelas tadi najis. Adapun kotoran ada di dalam satu gelas, dia menjadikan wadah tadi najis dan harus dibasuh terlebih dahulu. Adapun tadi jika hewan-hewan yang secara asal memang tidak punya darah tadi, ketika dia mati dalam satu wadah cukup dibuang saja, tidak juga untuk dikonsumsi. Ada yang mau konsumsi lalat? Nah itu, kalau lalat misalnya buat jatuh dalam satu gelas mati, bahkan untuk lalat Rasulullah SAW menganjurkan untuk ditenggelamkan secara keseluruhan, lalu dibuang, lalu airnya tetap dikonsumsi. Pernah mengalami? Belum atau belum mau? Atau masih belum percaya dengan hadis Nabi? Percaya?
Wah, geli katanya. Buang aja, dengan air-airnya dibuang. Ada keberkahan yang besar kalau kita melakukan sesuatu dalam rangka mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar, wah ini kan airnya ada lalat, kalau dicelupkan airnya bersih kok diminum. Bukan sekedar itu, tapi dalam rangka kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misal safar pada hari Kamis. Secara asal hari apapun safar ya boleh. Tapi ketika kita mendapati satu ilmu bahwasanya Nabi mengatakan begini dan begitu terkait dengan safar pada hari Kamis, umatnya diberkahi, safar yang dianjurkan pada hari Kamis, dan kita melakukan safar pada hari Kamis dalam rangka tadi menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka ini ada nilai lebih dari apa yang kita lakukan. Berbeda dengan orang yang safar pada hari Kamis tetapi bukan dalam rangka yang tadi. Walaupun sama-sama hari Kamis, yang satu karena termotivasi dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka dia mendapatkan nilai tambah. Kalimat wala ya'fa an syai'in minan najasat illa yasir minan dami wal qih. Maksudnya fa ya'fa anhuma fi thawbi aw badan wa tasihhus shalah ma'ahuma. Artinya ketika ada sedikit darah pada baju ataupun badan, bukan darah yang mengalir tadi, maka dia diampuni dan sah sholat dalam keadaan demikian. Berbeda misalnya ketika di peci kita ada kotoran yang itu najis, dalam keadaan kita mengetahuinya walaupun sedikit, maka harus ditanggalkan. Adapun tadi darah yang sedikit yang tidak mengalir tadi, maka dia diampuni. Penulis melanjutkan, wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Setiap hewan seluruhnya tahir suci kecuali anjing dan khinzir babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan segala yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Maka berdasarkan ini seluruh hewan baik yang buas ataupun yang tidak, maka dia suci. Harimau, singa dan sebagainya, kecuali anjing dan babi. Dan meitah bangkai seluruhnya najis kecuali samak wal jarad, ikan, belalang dan jasad manusia. Kalau manusia dikatakan bangkai manusia enggak enak ya? Enak enggak? Bangkai saudaranya bolehlah. Maksudnya bangkai sesuatu yang sudah hilang nyawanya. Nah, seluruh bangkai najis, artinya dia haram dikonsumsi, termasuk bangkai kambing, haram dikonsumsi, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan jasad manusia.
Saya lupa tadi. Terkait dengan bangkai ikan, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW ketika ditanya terkait dengan air laut, sebagian sahabat berlayar di lautan dan mereka hanya memiliki air yang sedikit, air tawar yang sedikit. Kalau digunakan untuk berwudu, maka mereka akan kehausan. Lalu mereka berwudu dengan air laut, dan ini ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuhuru ma'uhu wahidu maitatu, airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, dan halal bangkainya. Pernah dengar ada yang mengatakan ikan apa yang beranak? Ikan paus. Ya, ikan yang beranak itu haram. Pernah dengar? Belum pernah. Saya pernah dengar ada yang mengatakan demikian. Kalau belum pernah dengar sebenarnya nggak perlu dibahas. Tapi karena sudah dengar sekarang, bahaslah. Ada yang mengatakan demikian, dan ini itu jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengecualian terkait dengan bangkai laut. Terus bagaimana dengan hewan-hewan laut yang memang diketahui beracun? Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirar. Allah mengatakan la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi jelas, kalau ada yang seperti itu memang diketahui beracun, seperti sebagian bangsa-bangsa gamat ya, atau yang lain, yang memang di situ dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya, jelas tidak boleh. Ini bangkai secara umum, ikan dan jenis-jenis ikan yang memang ma'ruf, ikan apapun itu. Ular laut memang hewan laut. Secara asal sama, termasuk apa? Ada yang namanya anjing laut, iya kan? Ada yang namanya babi laut, iya kan? Anjing dan babi yang diharamkan tadi, disepakati haram, itu anjing darat yang kita pahami, itu anjing haram. Babi yang dikatakan haram tadi, yang dikatakan khinzir, itu babi yang di darat, yang kita paham lah bentuknya seperti apa, yang bulunya seperti apa. Ada bulu nggak? Ada kalau babi hutan. Kalau babi yang di peternak itu nggak ada bulu kan? Yang kalau lari itu dia nggak punya spion, nggak bisa kiri kanan ya kan? Lurus. Pernah lihat babi lari? Nggak pernah. Mau dikejar babi? Gampang lari dari babi. Belok ke kiri atau ke kanan udah. Dia nggak bisa belok kalau babi itu. Yang sulit itu kalau dikejar anjing. Nah, itu. Makanya orang barat kan berteman sama anjing kan? Teman terbaik bagi orang barat kan? Iya enggak? Saya ingat Rasulullah mengatakan almaru ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama saudaranya. Kalau temannya anjing itu jadi apa? Ya udah, ini intermezzo saja. Maka setiap bangkai laut apapun itu, kecuali tadi memang jelas itu racun, mengkonsumsi racun, memang nggak ada dalilnya dilarang makan racun, nggak ada, nggak akan ketemu dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi larangan membunuh diri ada. Maka kalau orang menentang Sunnah, itu dia kasih baygon coba, ya kan? Di dalam Al-Quran nggak ada larangan minum baygon. Tantang dari minum baygon.
Banyak ternyata orang-orang yang mengingkari sunnah di zaman kita ini. Katanya Al-Quran itu sudah lengkap, selengkap-lengkapnya, tidak butuh lagi penjelasan dari sunnah. Terus dia sholat zuhur 4 rakaat dari mana gitu ya. Udah? Wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat ihdahunna biturab. Dan wadah yang dijilati oleh anjing ataupun babi dibersihkan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyagtasilhu sab'an." Jika anjing minum dari salah satu wadah kalian, atau anjing minum pada wadah salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia cuci 7 kali. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, tahuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat. Di sini aulahunna, bukan awalahunna, biturab. Maka salah satunya dalam praktiknya, pertama ataupun yang terakhir, yang jelas salah satunya dengan tanah. Dalam riwayat Daruqutni, ihdahunna bil batha. Idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab. Awalnya dengan tanah. Ini kalimatnya awalnya dengan tanah. Dalam riwayat Daruqutni bil batha. Batha al-hassa as-sighar, kerikil-kerikil kecil ya, butiran pasir misalnya, dan sejenis itu. Syekh Mustafa Buwa mengatakan qiyas bil kalbi al-khinzir li'annahu aghladu minhu. Jadi adapun walagha tadi maksudnya minum. Anjing tadi minum dari wadah ini. Kalau anjing minum kan seperti menjilat kan. Nah, adapun khinzir, mengapa Syafi'iyah mengatakan jilatan anjing dan khinzir disatukan? Ini dikiaskan kepada anjing dengan alasan bahkan babi lebih najis daripada anjing, lebih berat najisnya daripada anjing. Sebentar, kita lanjutkan. Wa yusalu min sa'irin najasah marratan wahidatan ta'ti alaih. Dan najis-najis yang lain dibersihkan cukup dengan sekali saja. Wa thalathu afdal, namun dibersihkan 3 kali lebih utama. Syekh Mustafa Buwa membawakan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kanatus salah 50 wal ghuslu min janabat minal janabah 7 mirar."
wa ghuslul bauli sab'a mirar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al Allah takhfif hatta ju'ilatus salah khamsan wal ghuslu minal janabah marratan wal ghuslul baul minats thawb marratan. Saya Mustafa Buwa mengatakan rawahu Abu Daud wa lam yudha'ifuhu wal qiyas bil baul ghairihi. Dan yang lain dari najis-najis yang lain dikiaskan kepada baul, kotoran tadi. Allahu a'lam dengan status hadis ini. Yani Ibnu Umar mengatakan dahulu sholat itu diwajibkan 50, mandi dari janabah itu 7 kali. Aduh, insya Allah nggak ada daki. Membersihkan baul, tinja 7 kali. Luar biasa bersihnya itu. Sampai dan senantiasa Rasulullah SAW meminta untuk diringankan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai dijadikan sholat itu 5, membersihkan mandi dari janabah itu sekali cukup, dan membersihkan tinja tadi sekali. Saya Mustafa Buwa mengatakan tadi Abu Daud meriwayatkannya, dan Abu Daud tidak melemahkan hadis ini. Permasalahan Abu Daud meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan dan Abu Daud diam misalnya, ini tidak menjadi dalil bahwasanya hadis ini sahih. Sebagaimana hal yang serupa juga tidak menjadi dalil atau tidak mengindikasikan bahwa hadis ini dhaif. Syekh Mustafa Buwa mengatakan najis yang lain dikiaskan kepada baul. Wallahu a'lam. Ini yang dikatakan oleh Syafi'i. Kemudian wa iza takhallalatil khamrah, ini setelah tadi membahas tentang bagaimana membahasi atau tathhirun najasat. Kemudian penulis berpindah kepada pembahasan lain. Suatu masih dianggap sebagai najis tetapi bukan najis secara asal. Wa iza takhallalatil khamrah bin nafsiha tahurat, jika khamar berubah dengan sendirinya dari khamar yang memabukkan tadi menjadi misalnya anggur, tapi biasanya anggur dulu baru jadi khamarnya, atau dia berubah menjadi tawar. Kalau ini memungkinkan, barangkali memungkinkan khamar hasil fermentasi, bukan khamar yang dijual-jual di warung itu sekarang, khamar sintetis ya, apa istilahnya itu, bir, berbagai mereknya lah. Tapi kalau khamar hasil fermentasi, misal dari inap, anggur, dari tamar, dari kurma dan sebagainya, mungkin dia masih memungkinkan berubah statusnya menjadi khamar, kemudian dari khamar menjadi seperti air biasa saja, tawar atau cuka. Nah, jika dia berubah statusnya dengan sendirinya tahurat, maka itu suci. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam yathur. Tapi jika dia berubah kondisinya dengan sesuatu yang lain yang dimasukkan ke dalam wadah penyimpanannya, maka itu tidak menjadikan dia suci. Apa bedanya? Perbedaannya, kalau dia berubah dengan sendirinya tidak ada medium lain, tidak ada benda lain yang dalam itu, dia zat itu saja, kemudian dia berubah dengan sendirinya. Tetapi kalau ada sesuatu yang dicampakkan ke dalam ini, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah memandang khamar itu suatu yang najis. Nah, ini pola pikir di sini. Syafi'iyah memandang khamar itu najis. Terlepas dari perdebatan internal mazhab, yang jelas yang ma'ruf dalam Syafi'iyah bahwasanya khamar najis, atau perdebatan
dari mazhab yang lain. Khamar itu najis. Kemudian dengan sebab masuk sesuatu ke dalam benda yang najis, yang masuk tadi menjadi apa? Suci atau najis? Najis. Kemudian berubah khamar tadi menjadi sesuatu yang tawar. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang najis. Ya kan? Berarti bercampur antara sesuatu yang tawar dengan yang najis. Maka Syafi'iyah mengatakan status yang tadi walaupun dia sudah berubah, dia tetap tidak suci, najis, karena dia bercampur dengan najis. Paham nggak? Paham? Ini logika Syafi'iyah ini. Masuk akal? Paham? Benar? Insya Allah. Kalau nggak paham diulang lagi nih. Perlu diulang. Kenapa kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi suci, tapi kalau dia berubah dengan sebab dimasukkan sesuatu ke dalamnya, dia tidak dianggap suci? Paham ya? Alhamdulillah. Ada dia berubah dari khamar menjadi yang suci itu karena ditambah zat lain. Iya. Gini tadi. Ini jangan, ini madu ini. Apa ya? Ya inilah, kita anggap isi ini khamar. Ya. Kemudian kita biarkan beberapa waktu, dalam waktu yang lama ternyata dia berubah. Sifat khamarnya hilang. Artinya berubah dengan sendirinya, ya kan? Maka Syafi'iyah mengatakan yang awalnya khamar itu najis, dia menjadi tidak najis sekarang. Paham? Ini loh satu. Kasus yang kedua, isi wadah ini tadi khamar. Kita anggap khamar walaupun ini apa nih? Ya air mineral. Nggak usah disebut merek, nanti dibilang promo. Jualin di masjid nggak boleh. Air tadi, khamar yang dalam wadah ini, kita masukkan sesuatu. Apakah itu sifatnya cair atau padat? Kita masukkan sesuatu dalam khamar tadi, serta merta atau dengan prosesnya beberapa waktu itu pun berubah menjadi hilang sifat khamarnya. Anggaplah tawar misalnya, ya, tawar. Perubahannya kan sama, tetapi cara berubahnya beda. Nah, Syafi'iyah mengatakan cara yang kedua, cairan yang tadinya khamar kemudian dia berubah menjadi tawar misalnya, dengan sebab dimasukkan sesuatu tadi, dia tetap najis, artinya dia tidak suci. Apa alasannya? Karena gini logikanya, tadi khamar najis, dimasukkan sesuatu yang masuk bercampur dengan benda najis menjadi apa? Najis. Walaupun dia berubah, cairan khamar tadi berubah status sifatnya, tetapi benda tadi kan masih ada di dalam itu. Benda yang tadi bercampur najis yang sekarang menjadi najis. Nah, sehingga dengan sebab cairan yang tadi khamar sekarang berubah menjadi air tawar misalnya, tetapi di dalamnya dia bercampur dengan sesuatu yang najis, maka dia tetap dikatakan sesuatu yang tidak suci. Nah, itu logikanya. Insya Allah paham ya. Bagaimana jika anak kecil yang sejak awal diberi susu formula, apakah status kencingnya najis atau tidak? Sudah makan makanan yang lain seperti nasi atau semisal nasi. Kalau susu saja dan dia belum masanya untuk makan nasi atau yang semisal nasi, walaupun itu makanan formula, apa namanya, ya itulah semacam sereal ya untuk anak-anak itu, maka dia masih statusnya sama tadi yang belum makan. Kan ada masanya anak ini hanya konsumsinya hanya susu, nanti berlalu beberapa waktu dia tidak cukup hanya susu lagi, itu. Tapi bagaimana kalau kasusnya sampai 5 tahun makannya cuma susu aja? Wallahu alam, saya nggak tahu itu. Kalau ada yang seperti itu saya tidak tahu. Kalau sampai 5 tahun atau sampai 3 tahun lah susu terus. Lamanya anak itu nyusu berapa? Sampai maksimal kan 2 tahun ya? Nggak sampai. Karena waktu dari melahirkan sampai selesai menyapih itu 30 bulan. 30 bulan berapa tahun?
2,5 tahun ya. Nah berarti anggaplah 2 tahun kan maksimal. Setengah tahunnya dalam perut ibunya, 2 tahunnya di luar gitu. Setelah 2 tahun kan pasti makan. Makanya tadi kalau ada kasus umurnya sudah 3 tahun tapi dia nyusu terus, saya nggak tahu jawabannya. Kalau ada. Bayi laki-laki sama perempuan beda. Nah, di sini seperti disamakan, tapi dalam pembahasan yang lain pernah dapat memang dibedakan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Cuma kalau di sini disamakan dan di matan kan dimutlakan ya. Sobi itu laki-laki. Sobi itu khusus laki-laki. Kenapa? Sobi wa sobiyah. Situ kan berarti coba dibacakan lengkapnya. Khunsa, bahkan yang khunsa itu yang diragukan kelaminnya, berarti umum. Oh, kharaja minas sabiyah sabiyah wal khunsa. Gitu. Keluar dari pengertian sobi tadi adalah anak perempuan dan khunsa. Baik, syukran. Berarti di sini yang dibicarakan adalah sobi, yaitu anak laki-laki. Wa kharaja bisabi as-sabiyah wal khunsa fayusilu min baulihima. Dari baulnya dicuci. Artinya kalau sobi dia cukup dipercikkan saja. Kalau sobiyah atau anak perempuan dan khunsa yang kelaminnya diragukan laki-laki atau perempuan. Beda antara khunsa dan mukhannas ya. Kalau mukhannas ke perempuan-perempuanan, bahasa kita bencong atau waria. Tapi kalau khunsa, orang yang dilahirkan dalam keadaan dia berkelamin ganda, ini hukumnya beda. Maka kalau dia sabiyah atau khunsa, maka tetap dicuci. Dan disyaratkan untuk membersihkan najis ini dengan menyiramkan air ke atasnya sekalipun sedikit. Kalau tidak dengan menyiramkan air, maka itu tidak dianggap mensucikan. Mana tadi? Apakah kotoran hewan seperti cicak najis? Najis gak? Najis nggak kotoran hewan seperti cicak? Najis. Kalau tadi udah di sini ya. Wal hayawan kulluhu tahir illa kalba wa khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kotoran kambing
Kotoran kambing najis apa enggak? Kita jawabnya berdasarkan apa ini? Syafi'i. Berdasarkan Syafi'i ya. Kalau cicak, hewan-hewan yang memang secara asal dia najis, maka dia najis. Pengaruhnya apa? Kalau dia menempel pada sesuatu, untuk membersihkannya dengan membuangnya. Tapi kalau cicak kan kering, nggak membekas, cukup dibuang. Dan tidak boleh kita sholat di tempat sujud kita ada itu. Tapi kalau hewan yang halal dikonsumsi, sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak najis. Jika ingin menempati rumah yang pemilik sebelumnya memelihara anjing, apakah lantai harus dicuci 7 kali juga? Pernah baca pembahasan ini dalam kitab Syafi'iyah? Saya belum tahu kalau dalam kitab Syafi'iyah, tapi secara asal tidak ada takalluf dalam beragama, kecuali kalau kita melihat di situ jelas ada najisnya. Nabi SAW pada suatu hari pernah rumahnya atau salah satu rumahnya, rumah istrinya, dimasuki oleh anjing, dan tidak pernah diketahui bahwasanya Rasulullah membersihkan rumahnya sampai 7 kali. Ya, benar kan? Iya. Kita ngambil pendapat yang mengatakan suci atau tidak? Kalau ada najis di tempat kita sholat, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kalau dia cair, maka harus disiramkan air. Sehingga memang membersihkan najis cukup sampai hilang zat dan sifatnya. Kalau memang perlu dengan air, berarti dengan air supaya hilang. Termasuk kotoran burung tadi. Dan di antara tempat yang dianjurkan untuk sholat di situ, mabarikul ghanam kan, kandang kambing. Jangan dipahami kandang kambing seperti kandang kambing kita orang Indonesia, ya, yang ukuran cuma segitu-gitunya, di situ kencingnya kambing, di situ makannya dan sebagainya. Tempat peternakan itu area yang luas, itu maksudnya. Yang kambingnya main-main di situ juga. Dan tempat yang dilarang sholat mabarikul ibil, kandang atau peternakan unta. Mabarikul ibil ghanam, tentu di dalamnya banyak kotoran kan. Nah, hanya adapun di tempat yang memang kita gunakan untuk sujud, sholat, ya memang harus bersih dari hal-hal yang semacam tadi. Ada lagi? Udah ya, kita lanjutkan dulu bacanya. Terakhir tadi terkait dengan sucinya khamar yang berubah sifatnya dengan sendirinya atau dengan sebab yang lain. Penulis mengatakan faslun wa yakhruju minal farji thalatha dima. Keluar dari faraj itu 3 jenis darah. Damul haid, darah haid, wal nifas, wal istihadah. Pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ah ala sabil sihah min ghairi sababil wiladah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan si perempuan itu sehat, min ghairi sababi wiladah, al-wiladah, bukan dengan sebab dia melahirkan.
Walaunuhu aswadu muhtadin ladza, warnanya hitam warna darahnya hitam disertai dengan mulas. Muhtadim apa? Panas ya, aroma panas. Al-muhim perempuan yang paling tahu. Yang jelas warnanya memang lebih pekat, hitam, panas, disertai dengan mulas, temual. Wan nifasu huwa damul kharij aqibal wiladah. Adapun nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadah, adapun istihadah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Darah yang keluar bukan pada saat haid ataupun nifas. Berarti segala darah yang keluar bukan dalam keadaan dua kondisi tadi, bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas, maka istihadah. Itu dinamakan istihadah. Lanjutkan dulu. Wa aqallul haid yaumun wa lailah. Paling sedikit haid itu sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Paling banyak haid itu 15 hari. Wa ghalibuhu 6 aw 7. Paling banyak. Umumnya haid itu terjadi selama 6 atau 7 hari. Wa aqallu nifas lahzatan atau lahzatun. Nifas paling sedikit, paling sebentar saja. Setelah dia melahirkan, kemudian sebentar, setelah itu sudah. Wa aktsaruhu 60 yauman. Syafi'i mengatakan paling banyak nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu 40 yauman. Umumnya yang terjadi adalah 40 hari. Wa qallu tuhri bainal haydatayn 15 yauman wala hadda li aktsari. Paling sedikit, paling sebentar jarak antara jarak suci antara dua haid itu 15 hari dan tidak ada batasan untuk paling lamanya. Wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin. Yang paling awal masa perempuan itu haid pada usia 9 tahun. Wa aqallul hamli 6 ashhur. Masa hamil paling pendek itu 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin. Paling lama 4 tahun tuh. Pernah? Konon katanya Imam Syafi'i berada dalam rahim ibunya selama 2 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Umumnya 9 bulan. Sampai di sini dulu. Apa faedahnya kita mengetahui batasan paling sedikit dan paling lamanya haid? Juga nifas. Persiapan apa? Bapak-bapak kalau ditanya malah bingung. Ayo. Ada pertanyaan, misalnya seorang perempuan melahirkan, kemudian paling sedikit masa nifas berapa? Lahzah, sebentar, ya kan? Batas sebentarnya apa? Ya lahzah. Sesuatu yang dikata lahzah seketika saja, keluar dah berhenti. Nah, seorang perempuan melahirkan, kemudian beberapa menit atau beberapa jam setelah itu keluar darah nifasnya. Setelah 15 hari berhenti. Pertanyaan pertama untuk kasus yang ini, kasusnya masih berlanjut. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Mandi, lalu sholat, ya, karena dianggap suci. 5 hari setelah itu keluar lagi darah. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini? Ibu-ibu gimana ibu-ibu?
Bapak-bapak pada bingung. Ayo. Jadi tadi 15 hari berhenti darah nifasnya. Kemudian dia mandi, dia bersuci, kemudian dia sholat. 5 hari setelah itu keluar darah. Masih dihukumi nifas. Tidak dihukumi istihadah, karena beda nanti hukum nifas dan hukum istihadah beda. Apa bedanya? Kalau istihadah dia tetap sholat dengan tata cara dia bersuci setiap sholatnya. Tapi nifas, seperti pembahasan yang terlalu, haid dan nifas ini menghalangi perempuan dari sholat. Nah, kalau darahnya tadi keluar kembali setelah 5 hari yang tadi dianggap suci, ini masih dihitung darah nifas. Tapi sekarang kalau dia keluar, dia berhenti pada hari, misal kita ambil apa yang dikatakan oleh Abu Syuja, paling lama harinya 60 hari. Setelah 60 hari berhenti, hari ke-62 keluar lagi darah. Apa yang kita lakukan? Bukan kita, perempuan itu lakukan. Iyalah, itu lain lagi. Ini kita bicara hukum, cek ke dokter benar. Itu urusan suaminya. Ini kita bicara hukumnya. Darah tadi yang keluar pada hari ke-62 dihukumi darah istihadah. Berbeda kan? Perlakuan berbeda. Nah, inilah faedah kita mengetahui batasan minimal dan batasan maksimal dari keluar darah ini terkait ini. Walaupun di sini Abu Syuja mengatakan paling lama itu 60 hari, 2 bulan ya. Wallahu a'lam. Kalau kita ambil ini berarti batasannya 60. Artinya seorang pada hari 40 dia berhenti darahnya, kemudian pada hari ke-50 keluar lagi. Kalau berdasarkan ini, darah ini masih dihitung darah nifas. Tapi kalau kita mengambil maksimal nifas itu 40 hari, karena demikian di antara dalil yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan maksimal nifas 40 hari, bahwasanya perempuan-perempuan itu dulu kata Ummu Salamah atau ya Ummu Salamah ya, nifasnya 40 hari. Nah, kalau kita mengambil maksimal 40 hari, berarti darah yang keluar pada hari ke-50 itu dianggap darah istihadah. Tidak dianggap darah nifas. Jadi ibu-ibu harus paham ini, tahu kapan saya harus sholat, kapan saya boleh libur sholat gitu kan. Kalau perempuan enak ada liburnya sholat, laki-laki nggak boleh libur pak, nggak ada alasan libur, boleh libur kalau udah pakai rok katanya. Ya kan? Nah, Syafi'iyah seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Bugho, hadat taqadir fil haid wan nifas wa tuhri mabnaha al istiqra. Jadi berdasarkan penelitian lapangan, ai tatabbu al hawadis wal wujud, yakni dengan meneliti kasus-kasus terkait dengan haid dan nifas. Wa ma rawahu Abu Daud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nifas tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Nifas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hari. Kata Syekh Mustafa bahwa mahmul 'alal ghalib, dibawakan kepada kasus yang sifatnya aglabiyah. Kebanyakan nifas itu 40 hari, nah itu maksudnya. Wa huwa la yunafi ziyadah, ini tidak menafikan lebih dari 40 hari. Wallahu taala a'lam. Jadi al-muhim di sini kalau kita berpegang dengan maksimal nifas itu adalah 60 hari,
Kalau darah itu berhenti pada hari ke-40 misalnya, kemudian keluar lagi pada hari ke-50, maka dia masih dihukumi darah nifas. Wallahu ta'ala a'lam. Ular darat atau laut najis gak? Boleh dimakan? Pertanyaannya, ular darat najis gak? Perlu kita ketahui dhawabit atau kaidah untuk menghukumi sesuatu itu najis atau tidak. Sedikit lupa, sesuatu itu dihukumi najis atau tidak, dia berdasarkan dalil. Artinya tidak bisa sesuatu itu kita hukumi najis kalau tidak ada dalil terkait hal itu. Kalau tidak ada dalil terkait hal itu najis atau tidak, maka dia kembali kepada asal, dia suci. Seperti tanah yang kita gunakan untuk tayamum misalnya, secara asal dia suci, bisa digunakan untuk tayamum. Ternyata tanah tadi, kita ngambil tanah misalnya itu tanah kuburan, gimana? Atau kita sholat, bukan tayamum, sholat, kita tidak tahu kalau di situ ternyata kubur gitu, atau pekuburan, nggak kelihatan tandanya, biasa saja seperti taman, ada pohon-pohon. Kalau kita kan nisannya mungkin hilang, batu nisannya hilang dan sebagainya. Selama kita tidak tahu, maka tetap segala tempat kecuali tadi mabarikul ibil, hamam bukan pakai pakai H, kandang unta, hamam, makboroh bisa kita gunakan untuk tempat sholat. Nah ini termasuk juga najis. Ada sesuatu yang secara zat dia najis. Perlu dalil. Makanya sebagian mengatakan, atau dalam beberapa buku Hanabilah mengatakan kulit hewan, termasuk hewan kayak harimau dan sebagainya, itu najis sekalipun disamak. Kulit harimau misalnya itu najis sekalipun disamak. Padahal kalau kita perhatikan dalil menunjukkan bahwasanya kulit bangkai, kulitnya ya, itu jilnya itu kalau disamak dia suci, kecuali tadi anjing dan babi. Kenapa? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kulit harimau itu najis setelah disamak tentunya. Pernah kemarin membahas tentang ini, fikih Hanabilah ini bahas kenapa di sini dikatakan najis, padahal ada larangan Rasulullah untuk duduk di atas kulit hewan buas, benar kan? Kalau memang kulit ini najis, larangan Rasulullah untuk duduk di atas kulit hewan buas itu tidak ada faedah. Berarti larangan untuk duduk di atas kulit hewan tadi bukan karena sebab yang lain, tapi sebab najisnya kan? Boleh nggak duduk di atas kotoran? Nggak boleh karena najis. Pernah ada nggak larangan untuk tidak duduk di atas kotoran? Nggak ada. Kenapa? Karena udah mafhum di situ. Rasulullah tidak mungkin berbicara sesuatu yang sia-sia. Itu maksudnya. Artinya penggunaan kulit hewan buas pada masa Nabi itu ada. Entah itu untuk mengikat sesuatu atau yang lainnya. Dengan melihat adanya penggunaan kulit hewan tadi, kemudian syariat atau wahyu dari Allah mengabarkan bahwasanya duduk di atasnya terdapat madarat, maka Rasulullah melarang orang untuk
menjadikan kulit hewan buas tadi sebagai alas duduk. Itu cara memahaminya kan. Nah, adapun ini ular darat, adapun ular laut tadi jelas kalau hewan laut, kalau benar dia hewan laut, berdasarkan yang tadi bangkainya saja halal, termasuk babi laut dan anjing laut. Yang haram itu babi darat dan anjing darat. Adapun terkait dengan ular darat tadi, ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia najis ataupun haram, maka dia pada kondisi semula, yaitu dia tidak najis. Kita lanjutkan tadi. Batas waktu paling sedikit atau paling banyak dari 2 haid tidak perlu dibahas ya. Batas waktu paling dini perempuan untuk haid 9 tahun. Nah, ini semua istiqra', artinya tatabu al-hawadith, dengan meneliti kasus-kasus yang terjadi. Terkait dengan batas minimal hamil, mereka mengatakan wa aqallul hamli 6 ashhur. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, hamil dan menyapihnya itu 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian firman Allah, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya selama 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Berarti kalau digabungkan menyapih dengan hamil, paling tidak dia 2 tahun 6 bulan. Kalau menyapihnya 2 tahun, berarti hamilnya paling tidak 6 bulan. Apa faedah mengetahui hal ini? Kalau ada orang menikah kemudian belum 6 bulan sudah melahirkan anak, itu anak dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Kenapa? Karena dipastikan itu telah terjadi sebelum mereka menikah. Misalnya baru nikah bulan ini, 3 bulan ke depan sudah lahir anaknya. Ada kan? Sekarang ada banyak. Jangan heran Pak. Nah, ini dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa? Rasulullah mengatakan demikian. Al-waladu lil firas walil akhir al-hajar. Anak itu untuk firas, itu perempuan itu. Walil akhir, dan bagi orang penzina al-hajar, batu, rajam. Orang mengatakan maknanya di rajam. Tapi kalau setelah 6 bulan belum genap 9 bulan melahirkan, dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayah, karena itu memungkinkan berdasarkan tadi 2 firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan dalam surat Luqman ayat 14. Sampai sini ada pertanyaan masalah hamil dan melahirkan nih? Siapa yang udah melahirkan Pak? Belum ada yang melahirkan, baru dilahirkan dan tidak akan pernah melahirkan insyaallah. Atau ada yang mau melahirkan? Wa yahrumu bil haidhi wan nifas 8 asya, dan diharamkan dengan sebab haid dan nifas 8 perkara. Yang pertama as-salah, kedua saum, ketiga qiraatul Quran, keempat wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membawa mushaf, kelima wa dukhulul masjid, masuk masjid, keenam wa tawaf,
Tawaf di mana? Baitullah. Antum keliling Masjid Darul Hikam 1000 kali juga enggak dibilang tawaf. Walaupun secara bahasa tawaf juga. Yatufu. Tawafa yatufu kan? Muter kan minder. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang maknanya laisal miskin may yatufu. Gimana? Astagfirullahaladzim. Kalimat itu yatufu. Bukanlah orang miskin itu orang yang tawaf keliling ke tetangganya meminta-minta gitu, sehingga dia diberikan sebutir tamar atau 2 butir tamar. Kan kalimatnya tawaf yatufu kan? Iya, hadis tentang kucing juga dibiarkan untuk dilepas, dia beredar di antara kaum muslimin, antara manusia untuk mencari rezeki. Tapi tawaf di sini maksudnya tawaf yang ma'ruf, yang ibadah gitu. Bukan antum keliling dari ITB ke Unpad gitu. Wal wat'u. Ma mana al wat'u? An-nikah. Ma mana nikah? Al wat'u. Jima. Maka makna nikah secara bahasa itu jima. Wal istimta' bima baina surah war rukbah. Dan istimta' dengan istrinya antara pusar dan lutut. 8 semuanya. Salat yang dilarang yang diharamkan dengan sebab haid dan nifas. Pertama salat, yakni perempuannya. Salat, perempuannya dilarang, diharamkan untuk berpuasa. 2, perempuan itu dilarang untuk membaca Quran. 3, 4, perempuan tadi dilarang untuk menyentuh mushaf dan membawanya, menyentuh ataupun membawanya. Kalau membawa pasti menyentuh, tapi kalau membawa dalam tas itu tidak menyentuh. Ini maksudnya menyentuh dan membawanya satu paket. Waduhul masjid berapa? 5. Kemudian 6, tawaf di Baitullah. 7, jima. Ke-8, suaminya bersenang-senang dengannya antara pusar dan lutut. Satu-satu. Yang pertama, diharamkan sholat bagi atau dengan sebab haid atau nifas. Ini udah jelas ya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Udah cukup, kemarin sudah dibahas. Kemudian saum, puasa, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda terkait perempuan, berbicara atau bersabda terkait dengan perempuan. Kemudian di dalam hadis tadi ditanyakan terkait, maksudnya bahwasanya perempuan itu memiliki kekurangan, kurang agama dan kurang akal, kata Nabi kan, punya 2 kekurangan. Kemudian ditanya terkait dengan kurang agamanya di mana? Kata Nabi, alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika perempuan itu haid maka dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa? Tetapi 2 hal ini beda hukumnya. Bagi perempuan yang haid ataupun nifas, dia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya, tapi tidak mengganti sholatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya untuk semuanya, tapi lebih khusus bagi perempuan. Jika seorang perempuan suci dari haid di waktu asar contohnya, tentu yang dilakukan segera mandi kemudian sholat. Pertanyaannya, sholat apa yang dikerjakan? Sebagian perempuan, bahkan kebanyakan perempuan tidak paham. Mereka mengatakan sholat asar saja. Yang tepat sholat zuhur dan asar, karena zuhur dan asar hakikatnya berada pada waktu yang sama, satu waktu yang dia bisa dijamak kan. Tapi bagaimana kalau sucinya di saat
Subuh. Ya subuh saja, nggak bisa subuh digabung dengan Isya. Bukan paketnya. Yang paket itu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidhu syai'an minal Quran. Orang yang junub ataupun yang haid tidak membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Insah al-khabar fakadalik. Jika hadis ini sahih maka demikianlah hukumnya. Dan memang di dalam mazhab Syafi'iyah demikian. Yang dipegang al-mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah maksudnya adalah orang yang haid bahkan yang junub tidak membaca Al-Quran. Wa masul mushaf wa hamluhu. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illa mutahharun, kata Syekh Mustafa Bowo. Dan berdasarkan sabda Rasulullah, alla yamassal Quran illa tahir. Diriwayatkan oleh Daruqutni secara marfu dan Malik dalam Muwatta secara mursal. Dan hadis ini sahih insyaallah. Nah, permasalahan pertama, Ishaq atau Ibnu Mubarak, saya lupa salah satunya, mengatakan bahwasanya orang yang berada dalam keadaan hadas, apalagi berhadas besar ya, itu tidak boleh menyentuh mushaf. Beliau mengatakan bukan berdasarkan firman Allah la yamassu illal mutahharun, karena mana di sini suatu yang ada di Lauhul Mahfuz kata mereka. Tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi, la yamassal Quran illa tahir. Kalimatnya tahir jelas, mutahharun maf'ul, tahir fa'il. Makanya para ulama mengatakan ayat ini bicara tentang Lauhul Mahfuz yang dia tidak disentuh, tidak dibuka oleh siapapun kecuali makhluk yang disucikan oleh Allah. Siapa? Malaikat. Adapun hadis Nabi la yamassu al-Quran illa tahir ini sharih. Tapi permasalahan berikutnya, sebahagian ulama mengatakan kalimat illa tahir artinya orang muslim, karena muslim illa tidak najis. Arti maksudnya yang tidak tahir itu siapa? Orang kafir. Dan kalau lihat konteksnya tepat juga, seolah-olah tepat, karena ini diantara surat Nabi yang dikirim kepada Amr bin Al-As kepada Amr yang ada di Syam. Larangan Nabi agar jangan sampai Al-Quran itu disentuh oleh orang-orang kafir. Allah Ta'ala alam, yang jelas jumhur berpendapat bahwasanya orang yang berada dalam keadaan berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Ini jumhur. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh penulis Al-Isti'ab. Siapa? Imam Ibnu Abdul Bar yang mensyarah Muwatta. Ini jumhur. Jadi menyentuh dan membawa mushaf. Kemudian yang berikutnya dukhul masjid. Jika dikhawatirkan tercecernya najis di masjid, perempuan yang haid tadi jatuh darah haidnya di masjid, maka diharamkan masuk masjid. Kalau tidak dikhawatirkan, dirasakan aman, maka Syafi'iyah mengatakan perempuan tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Adapun hanya untuk lewat saja, maka dia masih dibolehkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Buwa, wa illa fayuhramu 'alaiha al-maqsu wa taraddada fihi la mujarrad ad-dukhul. Yang dilarang itu untuk berdiam diri, bukan semata-mata masuk.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi mengatakan, aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Dan ini dibawakan kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Bawa tadi. Apa yang menunjukkan ini lebih kuat lagi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Aisyah. Bahwasanya Nabi SAW meminta Aisyah untuk mengambilkan khumrohnya, tutup kepalanya. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguhnya saya sedang haid. Kata Nabi, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Artinya masuk saja, ambil, keluar lagi, sudah selesai. Gitu. Al-humrah maksudnya sajadah atau hasir allazi yada'ahu al-musalli yusalli alaihi, yang digunakan sebagai alas salat. Sajadah atau hasir yang digunakan untuk alas salat. Kemudian berikutnya tawaf. Tawaf berdasarkan riwayat Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tawaf di Baitullah Al-Haram mislus salah. Inna tawafa bil baiti mislus salah illa annakum tatakallamuna dalam riwayat lain, kecuali hanya saja kalian dibolehkan untuk atau dihalalkan bagiku untuk berbicara. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Barang siapa yang berbicara di saat tawaf, maka janganlah dia berbicara kecuali hal-hal yang baik. Istishhadnya dari kalimat Nabi, sesungguhnya tawaf di Baitullah itu serupa dengan sholat, hanya saja dia boleh berbicara. Kalau serupa dengan sholat dan yang dibolehkan hanya berbicara saja, berarti segala hukumnya masuk, kecuali hukum berbicara tadi. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Wal wad'u jima'. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fa'tazilun nisa, menjauhlah dari perempuan fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah dekati sampai dia berada dalam keadaan bersuci. Wal istimta bima baina surah war rukbah, dan bercumbu atau bersenang-senang dengan istrinya antara pusar dan lutut. Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dihalalkan bagiku terkait istriku sedangkan dia berada dalam keadaan haid. Kata Nabi, laka ma fawqal izar, bagimu apa yang berada di atas sarung. Ai fawqa ma yasturuhul izar, ini berada di atas apa yang ditutupi oleh sarung. Kata Syekh Mustafa Bawa, wal izaru ats-tsawbul ladzi yasturu wasatal jism wa huwa ma baina surah wa rukbah ghaliban. Izar itu, sarung yang dimaksud itu apa yang menutupi pertengahan jisim, badan, yaitu apa yang ada di antara surah dan rukbah, secara kebanyakan begitu, ghaliban. Ini berada di antara pusar dan lutut. Hadis yang disebutkan tadi, ayat Al-Quran yang dibicarakan tadi, semuanya bicara tentang haid. Mana nifasnya? Sementara tadi penulis di awal mengatakan wa yuhramu bil haid wan nifas, ya kan? Mana? Syekh Mustafa Bawa mengatakan ajma'ul ulama ala anna nifas kal haid. Ulama sepakat ijma bahwasanya nifas serupa dengan haid fi jami'i ma yahilu wa yahrum, dalam segala hal apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, wa ma yakrahu wa ma yubih, dan apa yang dimakruhkan dan apa yang dianjurkan, apa yang
sunnahkan. Sedikit lagi terakhir insyaallah. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Dan diharamkan bagi orang yang junub 5 perkara. Pertama salat, yang kedua qiraatul Quran, ketiga wa masul mushaf wa hamluhu, keempat tawaf, kelima wa lubthu fil masjid. Ya, pas 5 kan? Yang pertama salat. Udah jelas tadi. Seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan mendekati salat sedangkan kamu berada dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Dan tidak juga oleh orang junub kecuali sekedar lewat saja hatta taghtasilu, sampai mandi. Fal murad bis shalah huna mawadhi'uha. Makna salat dalam ayat ini adalah tempat salat. Lianna al-'abur la yakunu fi shalah wa huwa nahyul junub 'anis shalah min babil aula. Karena kalimat tadi kan kalimat illa 'abiris sabil kan? Abur itu tidak mungkin untuk salat. Gimana? Sekedar lewat saja dengan salat gitu. Maka maksudnya sekedar lewat tempat salat. Berarti dari sini ini diantara bentuk iktiron, difahami dengan secara bahasa iktiron. Allah mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau sampai potongan itu kita pahami salat ini adalah perbuatan salatnya kan. Masih mungkin kan la taqrabus shalah wa antum sukara. Tetapi kalimat berikutnya wala junuban, artinya wala taqrabus shalah wa antum junub. Nah ini kalimatnya, kalimat lengkapnya wala taqrabus shalah wa antum junub. Jangan dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan junub. Nah dari sini dipahami bahwasanya as-shalah di sini adalah maudhi, tempat sholat. Dan hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi mengatakan tidak diterima sholat yang tidak dengan bersuci, bighairi tahur. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran tadi yang sudah disebutkan terkait dengan haid tadi serupa. Kemudian masul mushaf wa hamluhu tadi juga sudah disebutkan. Wa tawaf sudah disebutkan. Wa labsu fil masjid. Ini juga disebutkan terkait dengan yang haid tadi, berdiam diri di dalam masjid. Kemudian wa yahrumu 'alal muhdits salasatu asya, dan diharamkan bagi orang yang berhadas 3 perkara: salat, tawaf, masul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Dan ini semua sudah jelas. Adapun terkait dengan tawaf, masul mushaf tadi sudah disebutkan. Bukan sepakat, jumhur para ulama, ini pendapatnya Ibnu Ubaid atau Abu Ubaid, ini pendapatnya Malik atau Malikiyah, ini pendapatnya Syafi'iyah, ini pendapatnya Ibnu Mubarak, ini pendapatnya Ishaq dan yang lainnya. Bahwasanya bagi yang berhadas itu tidak boleh menyentuh mushaf. Dalilnya tadi, la yamassul Quran illa at-tahir. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, taib. Tadi ingat, sekarang lupa. Alhamdulillah diingatkan, syukran. Yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah
suatu kumpulan yang memang isinya Al-Quran saja. Keluar dari kata mushaf ini adalah terjemahan dan tafsir. Keluar dari makna mushaf, terjemahan dan tafsir. Apalagi buku pelajaran yang ada ayat Al-Qurannya itu tidak dihitung mushaf. Itu. Ini yang dimaksud dengan mushaf. Atau ada lagi lain? Bisa jadi seperti tadi terlewatkan. Maksudnya terjemahan itu ada ayat Al-Qur'annya dalam satu. Iya. Walaupun di dalamnya ada ayat Al-Quran, tetapi itu adalah terjemahan Al-Quran, seperti terjemahan Depak misalnya, atau terjemahan mushaf apa? Terjemahan Syamil itu. Tafsir biasa. Apa? Jenis tafsir biasa. Sama. Karena itu bukan mushaf, tidak dianggap mushaf. Itu tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, sama, itu bukan mushaf. Sedikit ataupun banyak, selama itu bukan mushaf, artinya selama itu dikatakan ini kitab terjemahan, ini kitab tafsir, maka keluar dari mana tadi, artinya boleh dipegang, boleh disentuh, boleh dibawa. Ya. Bukan yang hadis dibahas junub dan hadis itu kalau baca Al-Quran dari hafalan. Untuk mereka yang di sini, kalimat membaca Al-Quran tadi dibedakan dengan menyentuh mushaf, Al-Quran. Ini menunjukkan memang Syafi'iyah berpendapat tidak boleh perempuan yang berada dalam keadaan haid ataupun orang yang berada dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran sekalipun dari hafalan, min hifz. Adapun yang berhadas, dia boleh membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Seperti jelas dari sini, wa yahrumu 'alal muhdits thalathah. Tidak ada di situ qiraatul Quran, tetapi bagi haid dan junub ada qiraatul Quran. Junub itu besar. Ya? Junub itu hadas besar. Iya. Junub ya laki-laki. Junub. Muhdits berarti ya. Muhdits itu maksudnya berhadas kecil. Iya. Muhdits ini 6, saya. Muhdits di sini berhadas kecil. Karena hadas besar laki-laki atau perempuan junub dan haid ya kan? Junub, haid dan nifas. Ada lagi yang lain enggak? Hadas besar selain junub bagi laki-laki? Enggak ada. Setelah jima. Setelah jima, junub. Sekalipun tidak keluar, tetap junub. Masuk saja khasfah kemarin ya, itu sudah diwajibkan mandi, artinya dia junub, dianggap junub. Cukup sampai di sini? Yang awal juga nggak ada pertanyaan kan? Sudah semua tadi? Insya Allah. Ya. Gimana wudhu? Apakah ada syariat setelah kita istighfar itu mengeluarkan dengan tangan kiri? Mengeluarkan dengan tangan kiri. Hadis Ibnu Abbas atau Utsman, Nabi memasukkan air dengan tangan kanan kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Udah? Ya. Kalau perempuan yang haid, selesai haid di tengah hari bulan puasa, dia boleh makan dan minum? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Bahkan di antara Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Tetapi di sini dalam hal ini saya tidak melihat ada larangan untuk itu. Adapun dari sisi menjaga kemaslahatan dan sebagainya, ini permasalahan yang lain, bukan permasalahan boleh atau tidak boleh. Misal dia masa makan di depan orang yang berpuasa, makannya enak lagi, ya kan? Sampai mengganggu orang yang berpuasa seperti itu. Ini bukan dari sisi boleh atau tidak boleh. Memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Artinya kalau dia berhenti haid setelah zuhur, maka dia mandi, dia sholat zuhur, dan dia harus menahan diri sampai berbuka.
Ada yang mengatakan demikian. Allah taala alam. Alam? Kan tadi katanya hewan itu suci kecuali ketika kita menyentuh apakah harus Menyentuh apa? Anjing dan babi. Ya berarti harus artinya kita menyentuh sesuatu yang najis. Dan apa yang harus kita lakukan ya semua yang harus kita lakukan ketika kita bersentuhan dengan najis itu. Artinya kita basuh. Kalau sekedar menyentuh bulu enggak atau kulit enggak. Tapi yang 7 kali tadi bekas minuman, wadah bekas minuman atau jilatannya. Sebagian mengatakan kalau kita dijilat oleh anjing pun kita harus membasuh 7 kali. Itu dijilat. Suka dijilat anjing? Katanya enak. Katanya. Banyak orang suka kan? Wallahu a'lam. Cukup ya, insyaallah. Ada lagi? Fadhal. yang tadi katanya masa haid yang paling banyak 15 hari, kalau ada yang 15 hari apakah dia harus dihaid? Nah, berarti dihitung dia istihadhah. Lebih dari batas maksimal nifas ataupun haid tadi, maka dia dihitung ini darah penyakit. Istihadhah itu darah yang keluar bukan dalam keadaan haid ataupun nifas. Artinya ini darah penyakit. Apalah itu misalnya pendarahan atau apa sebagainya, maka dia dihitung istihadhah. Bagaimana kalau keluarnya saat melakukan ibadah? Keluarnya saat melakukan ibadah. Keluar haidnya atau keluar istihadhah? Istihadhah saat melakukan ibadah. Kalau memang tahu itu dan menetes ya otomatis dia di situ ada satu yang najis kan, ada dia bersihkan, kemudian dia ulangi sholat. Tapi kalau keluarnya misal selesai mandi bersih, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, terasa ada yang keluar seperti tadi, ada yang mengalir. Nabi terkait dengan yang seperti ini dikhawatirkan ini kotoran, tinja kan, ini kan membatalkan wudu, berarti dia juga harus bersuci. Nah, tapi kalau memang dari awal dia tahu dia istihadhah, kemudian dia bersuci, dia ingin sholat zuhur, dia bersuci lebih dahulu, kemudian dia gunakan sesuatu untuk menghalangi darah tadi mengalir, kemudian ketika dia sholat darah itu tetap mengalir, maka lanjutkan sholat. Kalau dia memang dari awal tahu itu istihadhah, ini bedanya. Paham? Ada yang aneh? Afati kayaknya agak bingung. Gimana? Tadi kalau dia biasa saja, dia sehat, kemudian keluar darah di saat dia keluar sesuatu di saat dia sholat. Nah, ini kan keluar najis berarti. Ini dia bersuci karena asalnya dia sehat. Tapi kalau memang dari awal dia tahu dia sedang istihadhah, memang dia penyakit terus-terusan seperti itu, ada berkala, bukan haid, bukan nifas tadi ya. Nah, dia bersihkan setiap kali dia sholat atau sebelum dia sholat dia bersihkan dirinya. Dia gunakan sesuatu untuk menahan tadi darah, sekalipun itu terus mengalir sedikit ataupun banyak, ya kecuali sampai ngocor. Allah paham itu. Kalau sudah bertaburan di situ semua kotornya, terus keluar, ya lanjutkan saja sholat. Jadi boleh dijamak. Tidak ada alasan untuk jamak dalam hal ini. Saya belum dapat pembahasan para ulama boleh dijamak dengan sebab istihadhah. Sejauh ini pembahasan para ulama istihadhah, mereka diwajibkan untuk bersuci untuk setiap kali sholat. Itu saja. Adapun dijamak saja. Wallahu a'lam. Kalau yang itu berguguran tapi baru mengandung 2 bulan itu istihadhah. Tapi kalau keguguran pekan lalu antum nggak ada, ya. Kalau keguguran atau apapun itu bahasa keguguran, kalau sudah ditiupkan ruh, maka dia dihukumi seperti orang yang hamil. Kemudian ada keluar darah misalnya, terus itu dihitungin nifas. Tapi kalau belum ditiupkan ruh, misalnya baru 3 pekan atau 6 pekan, sebulan atau 2 bulan, maka dia tidak dihukumi seperti hamil. Kalau keluar darah, maka dia dihitung seperti darah istihadhah. Itu bedanya. Paham? Cukup? Insyaallah cukup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.